Di kehidupan yang serba materialis seperti saat ini, uang telah menjadi raja yang mengatur setiap gerak dan juga langkah. Dengan uang, kita bisa melakukan apapun kehendak dan keinginan kita. Oleh karena itu, banyak dari kita yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, mulai dari yang halal sampai haram seperti mencuri atau korupsi, atau bahkan dengan cara-cara yang berbau mistis seperti memelihara tuyul atau melakukan ritual pesugihan. Nah, berbicara dengan uang gaib, rupanya masih banyak orang yang tertarik dengan fenomena yang satu ini. Bukan hanya bagi orang desa yang masih awam, melainkan juga mereka yang terbilang memiliki pendidikan tinggi dengan gelar akademis yang berderet. Cerita demi cerita telah tercipta tentang fenomena uang gaib ini. Di antaranya memang sudah terbukti benar, namun sebagian besar lainnya hanya merupakan omong kosong belaka. Dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa kisah dan cara untuk mendapatkan uang gaib yang telah saya dapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama adalah perburuan dan juga penarikan uang gaib. Siapa sangka bila ternyata uang gaib bisa didapatkan dengan cara perburuan. Ya, tentunya cara mendapatkan uang gaib ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi. Para pemburu harta karunlah yang biasanya melakukan cara ini. Mereka melakukan pencarian ke tempat-tempat yang dianggap memiliki atau dipercaya sebagai tempat bersemayamnya harta-harta kuno yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Harta gaib tersebut sendiri memang biasanya merupakan harta nyata yang disimpan oleh seseorang pada masa peperangan dunia. Berbicara tentang perburuan uang gaib, telah banyak orang yang mencoba peruntungan ini untuk mendapatkan atau menjadi kaya raya secara mendadak. Bahkan paman atau om dari ayah saya ini juga senang untuk melakukan perburuan ini. Yang kedua, menarik uang dari bank gaib. Istilah bank gaib cukup populer untuk menggambarkan seberapa banyak uang yang tersimpan secara gaib dalam suatu tempat. Bank gaib ini sendiri biasanya dapat dilihat oleh mereka yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi. Untuk dapat menguasai uang-uang gaib tersebut, biasanya harus melakukan ritual tertentu pada saat malam-malam tertentu. Ritual tersebut umumnya berupa penyembelihan beberapa ekor sapi yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut. Akan tetapi, kadangkali setelah melakukan ritual tersebut, uang yang tersimpan di bank gaib justru hilang, tak bersisa alias terkunci, sehingga membuat mereka yang telah melakukan pengorbanan menjadi kecewa. Tak jarang karena kegagalannya yang seperti ini, paranormal yang memimpin ritual amalan tersebut menjadi dianggap pembohong alias menipu. Ketiga, mendapatkan uang gaib melalui mimpi dan juga pulung. Hanya orang-orang yang mendapatkan wahyu dan pulung sajalah yang bisa mengalami langkah demi langkah cara mendapatkan uang gaib yang seperti ini. Mereka yang berhati suci dan tidak rakus harta biasanya akan diuji dengan kekayaan yang datang secara tiba-tiba lewat fenomena uang gaib. Keempat, mendapatkan pinjaman uang gaib. Cara mendapatkan uang gaib yang dapat dilakukan melalui ritual pemujaan alias pesugihan. Uang gaib yang diperoleh dengan cara ini biasanya membutuhkan tumbal setiap tahun yang nantinya juga arwahnya dipekerjakan oleh Raja Jin yang memberikan uang pinjaman tersebut, atau tergantung kepada kesepakatan awalnya bagaimana. Kendati membutuhkan tumbal, nyatanya pesugihan uang gaib ini ternyata masih banyak yang dicari atau dicari bagi mereka yang mengalami kesulitan secara finansial. Akan tetapi, saya berpesan jika Anda sempat untuk memikirkan
Untuk melakukan cara ini, silahkan Anda cari terlebih dahulu cara lain untuk mendapatkan uang. Hal ini mengingat bahwa menjadi pemuja pesugihan adalah hal terlarang yang mendapatkan kutukan dan juga keburukan di kemudian hari. Kelima, menggandakan uang secara gaib. Menggandakan uang secara gaib mungkin terdengar seperti lelucon belaka. Ya, kendati demikian, hal ini nyatanya masih dianggap mungkin oleh sebagian orang. Akan tetapi, dari pengalaman dan juga sepengetahuan saya, cara untuk mendapatkan uang gaib dengan cara menggandakan uang ini acap kali merupakan sebuah akal-akalan dari mereka yang mengaku mampu untuk menggandakan uang. Masih ingat bukan dengan Kanjeng Dimas? Ya, demikian kurang atau lebihnya ujung dari penggandaan uang gaib yang terbukti lebih banyak menjadi penipuan belaka. Nah, demikianlah beberapa kisah, amalan, dan juga cara untuk mendapatkan uang gaib yang telah saya temui dari pengalaman dan juga perjalanan ilmu spiritual saya. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi gambaran betapa sulitnya untuk memperoleh uang gaib, terlebih jika uang tersebut bukan hasil dari jerih payah kita sendiri. Sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Mbak Witri undur diri. Salam Rahayu.